persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Ya saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada, ya tentunya kita taat asas dengan aturan itu. Ya. Aturan komisi KPK ya itu bisa dipulangkan kalau dia melanggar etik, berat lagi, disiplin berat. Ini kan nggak ada, etik nggak ada, disiplin nggak ada. Nah, kenapa dipulangkan? Penugasan bagi kepolisian di KPK itu bisa kembali kalau pertama ditarik oleh institusinya karena promosi biasanya. Ya saya lihat Dewas pun kemarin sudah menyatakan bahwa Pak Endar itu belum pernah kena sanksi etik, ya. Nah, artinya kan rekam jejaknya bagus dari sisi prestasi. Ya, setiap penghadapan atau pemulangan anggota penyidik atau siapapun yang berasal dari instansi luar, maka ketika dikembalikan ke instansi asalnya, itu harus ada alasan yang tepat. Baik. Pertama, masa tugasnya berakhir. Kemudian kalau tidak masa tugasnya berakhir, dia melakukan pelanggaran sehingga harus dikembalikan atau diperhadapkan. Oleh karena itu, kita harus lihat apakah Pak Endar ini masa tugasnya berakhir. Kalau masa tugasnya berakhir, seyogianya memang ada mekanisme untuk perpanjangan. Baik. Ya. Kemudian biasanya kalau seseorang tiba-tiba saja dipulangkan, itu biasanya ya kalau kebiasaan KPK yang lalu itu ada pelanggaran. Oke. Tapi kalau saya lihat Pak Endar ini kan apa ada pelanggaran apa enggak, itu yang jadi tanda tanya buat. Tak main-main, polisi ancam tinggalkan KPK. Tindakan Firly dianggap cederai muruah Polri. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, sejumlah anggota Polri dalam status pegawai negeri yang dipekerjakan meminta dikembalikan ke institusi asalnya atau hengkang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Permintaan ini timbul setelah Brigadir Jenderal Pol Endar Priantoro dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Mereka pun mengaku siap dikembalikan bila Ketua KPK Firly Bahuri masih tetap memaksakan pencopotan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo enggan berkomentar panjang lebar terkait adanya desakan dari anggotanya yang bertugas di KPK tersebut. Ia hanya menegaskan akan taat terhadap aturan yang berlaku. Ya, saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada. Tentunya kita taat asas dengan aturan itu, kata Listio di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 5 April. Diberitakan sebelumnya, desakan dari PNYD Polri terhadap KPK ini disampaikan lewat surat terbuka. Dalam surat tersebut menekankan menghormati keputusan apapun yang diambil Polri dan KPK selagi seusia dengan norma, aturan, dan tidak ditumpangi oleh kepentingan golongan. Di samping itu, mereka juga meminta KPK tidak memperhatikan dampak moral atau psikologis pegawainya yang berasal dari kementerian atau lembaga dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya dalam penugasan personil pada tingkat eselon 2. Ini dikarenakan sejatinya PNYD bukan hanya perorangan, namun juga merupakan representasi dari lembaga asal, tulisnya. Lebih lanjut, dalam surat terbuka tersebut, mereka juga meminta Polri dan KPK menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Hal ini dijelaskannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 6, Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 7. Sejumlah anggota Polri dalam status pegawai negeri yang dipekerjakan meminta dikembalikan ke institusi asalnya atau hengkang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Permintaan ini timbul setelah Brigadir Jenderal Pol Endar Priantoro dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Mereka pun mengaku siap dikembalikan bila Ketua KPK Firly Bahuri masih tetap memaksakan pencopotan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo enggan berkomentar panjang lebar terkait adanya desakan dari anggotanya yang bertugas di KPK tersebut. Ia hanya menegaskan akan taat terhadap aturan yang berlaku.
Ya, saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada. Tentunya kita taat asas dengan aturan itu, kata Listio di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 5 April. Diberitakan sebelumnya, desakan dari PNYD Polri terhadap KPK ini disampaikan lewat surat terbuka. Dalam surat tersebut menekankan menghormati keputusan apapun yang diambil Polri dan KPK selagi seusia dengan norma, aturan, dan tidak ditumpangi oleh kepentingan golongan. Di samping itu, mereka juga meminta KPK tidak memperhatikan dampak moral atau psikologis pegawainya yang berasal dari kementerian atau lembaga dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya dalam penugasan personil pada tingkat eselon 2. Ini dikarenakan sejatinya PNYD bukan hanya perorangan, namun juga merupakan representasi dari lembaga asal, tulisnya. Lebih lanjut, dalam surat terbuka tersebut, mereka juga meminta Polri dan KPK menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Hal ini dijelaskannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 6, Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 7. Sejumlah anggota Polri dalam status pegawai negeri yang dipekerjakan meminta dikembalikan ke institusi asalnya atau hengkang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Permintaan ini timbul setelah Brigadir Jenderal Pol Endar Priantoro dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Mereka pun mengaku siap dikembalikan bila Ketua KPK Firly Bahuri masih tetap memaksakan pencopotan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo enggan berkomentar panjang lebar terkait adanya desakan dari anggotanya yang bertugas di KPK tersebut. Ia hanya menegaskan akan taat terhadap aturan yang berlaku. Ya, saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada. Tentunya kita taat asas dengan aturan itu, kata Listio di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 5 April. Diberitakan sebelumnya, desakan dari PNYD Polri terhadap KPK ini disampaikan lewat surat terbuka. Dalam surat tersebut menekankan menghormati keputusan apapun yang diambil Polri dan KPK selagi seusia dengan norma, aturan, dan tidak ditumpangi oleh kepentingan golongan. Di samping itu, mereka juga meminta KPK tidak memperhatikan dampak moral atau psikologis pegawainya yang berasal dari kementerian atau lembaga dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya dalam penugasan personil pada tingkat eselon 2. Ini dikarenakan sejatinya PNYD bukan hanya perorangan, namun juga merupakan representasi dari lembaga asal, tulisnya. Lebih lanjut, dalam surat terbuka tersebut, mereka juga meminta Polri dan KPK menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Hal ini dijelaskannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 6, Pasal 5 PP nomor 103 tahun 2012 nomor 7.